Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Fa nas'aluka al-ijabah ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamba-hamba Allah, keluarga besar pada Pokanda Sunan Kalijaga yang dimuliakan. Alhamdulillah kita dapat kembali memulai pengajian dan silaturahim bulanan meskipun dalam suasana masih terbatas kebebasan kita karena masih berlangsungnya pandemi corona. Moga-moga kita semua bangsa Indonesia, khususnya keluarga besar pada suka, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir dan batinnya. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin tadhakuri jiranim bidhi salami mazajta dam'an jaramim muqlatim bidami. Coba dibuka kitab buku Qasidah Burdah yang tadi dibagi itu. Insyaallah mulai bulan ini untuk bacaan pendamping kitab munajat adalah burdah ini. Qasidah burdah ini adalah qasidah yang berisi pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang disusun oleh Syekh Al-Busiri. Alhamdulillah saya sudah 2 kali berziarah ke makamnya di Mesir. Ini terjemahannya saya yang bikin dan disesuaikan dengan senandung lagunya dalam bentuk pantun. Kita baca lagunya seperti tadi anak-anak. Silakan dibuka dari bait pertama. Amin tadhakuri jiranim bidhi salami mazajta dam'an jaramim muqlatim bidami. Adakah karena di salam terbayang tetanggamu, kau larutkan air mata dan darah di kerofahmu. Amhabbatir rihu min tilqa'i kadhibatin wa aumadul barqu fi zulma'i min idami.
kadima bertiup ainaika in qulta fahamata wa mali qalbika in qulta stafiq yahimi. Mengapa mata meniti kala engkau, mengapa hati merintih, ya sabu sabu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa mutarimi. Adakah orang yang sedang jatuh cinta berprasangka terlindung di balik air mata dan hati yang luka. Laulal hawa dam'an ala qalalin wala ariqatali dhikril bani wal alami. Air mata Tuhan gunung pekon. Sallallahu Muhammad. Itu dulu. Dan bisa kan? Bisa kalau bareng-bareng tak? Itu bentuknya memang pantun, tapi insya Allah walaupun pantun isinya sama dengan aslinya. Jadi pantunnya bukan pantun asal gobrek ya, tapi insya Allah persis. Karena saya punya hobi kalau menerjemahkan kitab yang bentuk pantun juga terjemahnya pakai pantun supaya utuh tapi ada sentuhan ya, menyentuh dan utuh. Nanti insya Allah setiap kali kita kumpul ngaji, selain munajat kita baca ini. Juga dianjurkan kepada majelis-majelis munajat di mana saja berada untuk terbiasa sambil menunggu yang lain kumpul membaca bait ini. Ini insya Allah bisa menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sudah tidak usah nanya karena saya mengalami sendiri, jadi ikutin aja. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Ya, hari ini saya bersyukur bahwa hadir beberapa teman dari majelis-majelis munajat yang baru. Di antaranya ada dari majelis Mustika Ratu. Mustika Ratu itu munajat sepeda tua Indonesia Karademan Setu. Itu saya bikin namanya itu dari daerah Harvest, dekat Harvest sana. Juga kita bikin yang baru namanya Komodo, Komunitas Munajat Odong-Odong. Alhamdulillah. Ya saya sih bikin nama seingat-ingatnya aja. Tapi insya Allah pas asal dibuka dengan Fatihah ya berkah insya Allah ya. Dan mungkin ada yang baru yang belum ada laporan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini karena ada Kang Sub dari Baduy, kita akan segera buka di Baduy insya Allah. Mungkin ada yang tidak tahu bahwa dari 4 pembaca munajat tadi, Ustaz Ateng Tirta Kutsuma adalah beliau yang menulis kitab munajat itu. Ini beliau tadi itu. Jadi karena tulisan saya jelek, saya bilang mohon disalin kitab munajatnya saat Syekh Ateng Tirta Kusuma yang menulis, termasuk kitab Burdah ini. Beliau adalah khotob yang tulisannya sangat luar biasa, disumbangkan untuk kemanfaatan orang banyak. Moga-moga Allah balas dengan sebanyak-banyaknya kebaikan. Hamba Allah yang dimuliakan, ada nggak majelis munajat baru yang hadir di sini, yang baru terbentuk? Kalau iya, oh ya, dari majelis munajat Nyimas Utari Sandijaya Ningsi, ini ada imam munajatnya Ustaz Sholawat ya. Terima kasih dengan teman-teman yang lain. Dan nanti kita sedang merencanakan untuk mengadakan haul
besar-besaran di Nyimas Utari. Insya Allah kita semua termasuk para pemulanya di sana. Kita sudah bicara dengan beberapa ulama Indonesia, beberapa kiai. Beliau-beliau siap datang dan mendukung insya Allah. Selamat datang teman-teman dari Sandi Jayani Nyimas Utari dan teman kita Ustaz Ridwan yang di Setu Bekasi. Hadir apa tidak? Beliau karena kebetulan membuat yayasan, ya, saya kasih nama juga yayasannya Nyimas Utari Nusantara. Ini untuk melestarikan, dan nama itu juga saya jadikan untuk nama cucu saya, yaitu anak dari santri saya, Ustaz Husnul. Jadi karena bersamaan punya anak perempuan, saya kasih nama Utari juga. Itu supaya paralel semuanya ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kebiasaan beliau berpuasa hari Senin, beliau menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari Senin aku dilahirkan dan pada hari Senin Al-Quran diturunkan kepada aku. Biasanya hadis ini dijadikan dalil atau hujjah oleh para ulama kita tentang disyariatkannya memperingati Maulid Nabi. Karena apa? Nabi sendiri setiap Senin memperingatinya dalam bentuk puasa. Karena Nabi juga memperingati pada setiap hari Senin, maka elok jika umatnya juga ikut-ikutan memperingati Maulid Nabi minimal setahun sekali, syukur tiap Senin. Tapi rasanya tidak mungkin kalau tiap Senin, apalagi dengan puasa. Karena kebanyakan kita kalau hari Senin pada ngantor dan diundang makan. Ketertarikan kita kepada makan jauh lebih besar daripada ketertarikan kita pada puasa. Kita ini memang diciptakan Allah nasibnya menjadi tukang makan. Tetapi tidak usah khawatir, kita makan itu untuk mempercepat orang yang sedekah pahalanya. Itu kuncinya. Di mana-mana kita kumpul arisan ujung-ujungnya makan. Hajatan, ucapan selamat, foto-foto turunnya makan. Termasuk pengajian siang ini sudah tradisi, selesai ngaji itu mempercepat pahala orang yang sedekah. Jadi kita jangan buruk sangka ya. Makan mulu, kalau nggak dimakan yang sedekah nggak jadi pahalanya. Itu jangan goreng sangka, goreng jadi goreng sangka. Karena memang sudah kebiasaan saya, seperti saya sampaikan, kerja saya itu pidato, ngopi, dahar, foto-foto, Kalau pengajian Kiai Syarif apa judulnya? Tema pengajian saya adalah ceramah, cerita, ayat, dan hikmah. Itu nggak akan lepas dari itu. Tidak ada pengajian saya yang hilang dari tiganya ini. Isinya cerita, ayat, dan hikmah. Hikmah itu rahasia di balik cerita dan ayat yang kita baca. Saya tidak akan keluar dari itu. Karena apa? Komitmen kita. Sallallahu Muhammad. Nah, alhamdulillah bulan-bulan ini kita semua sedang marak mengadakan peringatan Maulid Nabi. Di antara argumennya itu hadis tadi. Tetapi hadis tadi juga bisa dikembangkan. Di mana kembangannya? Kata wulidtunya itu. Karena Nabi dilahirkan pada hari Senin, maka Nabi berpuasa pada tiap hari Senin. Tentu akan berbeda dengan yang lahirnya bukan Senin. Mereka yang lahirnya hari Selasa, pantas kalau puasa tiap hari Selasa. Mereka yang lahirnya hari Rabu, elok berpuasa pada setiap hari Rabu.
Walaupun ada yang terasa apes, mereka yang lahir hari Minggu, kondangan puasa mulu. Nah, ini yang kemudian oleh orang Indonesia dijadikan patokan. Dianjurkan anak-anak kita kalau sedang punya hajat, ingin sukses hidupnya, biasakan puasa hari weton, hari kelahiran. Poe titi mangsa. Jadi orang Jawa itu, orang Indonesia itu sudah biasa beramal, tidak banyak bicara, gak usah obral ayat, terus obral dalil, gak usah. Bedanya sama orang sekarang, ayatnya banyak, hadisnya banyak, amalnya sedikit, ngomongnya lebih banyak. Orang tua kita dulu tidak. Puasa saja, Nabi aja hari wetonnya puasa, masa kita nggak puasa, itu kira-kira. Nah, kemudian dikembangkan lagi oleh Syarif Rahmat dan sebangsanya, oleh Pada Suka dan sebangsanya. Nabi menyatakan syukur atas kelahirannya dengan pada setiap hari Senin dia berpuasa. Puasanya jangan diambil tekstual, tapi syukur dalam bentuk ketaatan. Jadi kalau kita misalnya lahirnya hari Minggu, lah Minggu kondangan melulu, ngitung-ngitung kondangannya gede orang makan rugi, oper. Tidak harus puasa, makanlah yang banyak karena kadung sudah ngasih amplop di situ. Mana amplop yang bakal beli motor malah ketuker masuk di situ. Gantinya dengan apa? Lakukan apa yang berbentuk ketaatan, yaitu termasuk menyerahkan amplopnya di situ. Digedein kalau Minggu, wong itu hari kelahiran kita. Jangan hitung-hitung. Karena budaya kita kadang-kadang suka ngitung. Makanya saya tidak mau kalau amplop saya diamplopin. Tidak mau. Jangan dimerekin. Jangan dimerekin. Itu tanda pingin dibalikin. Tapi jangan berarti kalau nggak ada merek boleh kosong. Jangan malu-maluin itu. Udah makannya nambah kosong lagi. Alasan itu. Mumpung nggak ada merek nih. Samain saja dengan yang nggak ada merek gede-gede. Nggak usah dimerekin. Sebab kita bukan ngutang-ngutangan ya, tidak baik. Apalagi dulu ada budaya kita, di kampung-kampung kita dulu, kalau hajatan suka pakai goong, orang Sunda ya. Goong pakai kenung, itu dibuka tuh namanya tuh. Umpamanya dibuka, selamat, 5.000, tung. Buka usadona, 10.000, tung. Namanya gitu kan. Nabi Haji Mahali 100.000. Waduh. Pas Pak Camat ketuker nggak ada isinya. Camat merasa prek gitu. Itu janganlah itu kan jadi mendorong kita lihat. Nah, hadis ini kemudian dikembangkan lagi bahwa umat Islam disyariatkan, dianjurkan supaya menampakkan rasa syukur secara berulang pada hari di mana dia mendapat nikmat Allah. Ini dicontohkan juga oleh Kanjeng Nabi Musa dan umatnya setiap 10 Muharram Asyura puasa. Rasul juga ikut puasa 10 Muharram Asyura itu. Makanya di Indonesia 17 Agustus kita tasyakuran. Di hari-hari bersejarah kita tasyakuran, termasuk orang yang tasyakuran pernikahannya. Silahkan, tidak apa-apa. Dan itu urusan ulang tahun, urusan tasyakuran. Tapi ada hal penting dari hadis tadi apa? Ngerendengnya wulitu dengan unzila alayya. Aku dilahirkan, direndengkan dengan Al-Quran diturunkan. Berarti kalau begitu, hal yang paling pantas dan semestinya menjadi bahan renungan kita semua, bahan pikiran kita semua, peringatan Maulid Nabi rendengkan dengan kesadaran cinta Al-Quran.
Nah ini jarang kan. Nah kadang-kadang peringatan Maulid Nabi Qurannya cuma 10 menit, yang panjang yang lainnya. Bukan tidak boleh kita, kalau boleh, bagus. Nah ini dia. Sejauh mana suksesnya peringatan Maulid Nabi, lihat dari bagaimana perubahan manusia sikapnya terhadap Al-Quran. Paket ini. Cinta Nabi wajib, cinta Al-Quran juga wajib. Ini paket. Makanya ayatnya mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya bil huda, dengan petunjuk. Apa itu petunjuk? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Kitab inilah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dia petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bil huda artinya Nabi diutus dengan senjata Al-Quran. Huda ini yang kita minta tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tiap hari kita minta hudannya Al-Quran. Jadi ayo di mana-mana kita sedang marak-maraknya peringatan Maulid Nabi, paketkan cinta Nabi dengan cinta Al-Quran, peringatan Maulid Nabi dengan peningkatan rajin membaca Al-Quran. Jangan sampai tidak seimbang antara pengeluaran dengan penghasilannya. Habis sekian banyak, habis sekian waktu untuk rapat segala macam. Tapi selesai Maulid Nabi, rasa cinta kepada Al-Quran tidak naik. Rugi kita. Sebab Nabi yang sudah bikin paket. Hari Senin aku dilahirkan, dan hari Senin padaku Al-Quran diturunkan. Ini pasangan. Salawat Nabi Muhammad. Allah Muhammad. Hamba dimuliakan. Ayat Al-Quran mengatakan, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukan bapak siapapun di antara laki-laki kamu. Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Allah tahu segala sesuatu. Perhatikan. Syarif Rahmat, bapaknya Ahsan. Ustaz Mate, bapaknya Sena. Tapi Nabi Muhammad bukan bapak siapapun. Isyarat apa? Satu, Nabi Muhammad tidak akan meninggalkan keturunan dari garis laki-laki. Sebab di surat yang sama, ud'uhum li'abaihim. Sebut orang itu bin bapaknya. Allah Maha Kuasa. Dilalah putra beliau yang laki-laki tidak ada yang panjang dan berketurunan. Yang ada sekarang itu keturunan dari perempuan. Kenapa? Maka Muhammadun aba ahadim rijalikum. Apa rahasia kata ulama? Sebab Rasul itu adalah abu ummatihi. Nabi Muhammad itu bapak bagi semua umatnya. Wa azwajuhu ummahatuhu. Istri-istri Nabi itu emak kita semua. Luar biasanya Rasulullah. Jadi kita ini adalah anaknya Rasulullah semuanya. Seakan-akan nasab Rasul itu dibagikan begitu luas pada umatnya. Seluruh umatnya bagikan anaknya. Dan istri Nabi itu ummahatuhum. Ibunya orang yang beriman. Maka sering kita sebut Aisyah ummul mu'minin. Khadijah ummul mu'minin. Hafsah ummul mu'minin. Semua istri Nabi adalah ummul mu'minin. Dan karena mereka adalah ibu kita, maka istri Nabi haram dikawini oleh umatnya setelah Nabi wafat. Kenapa? Itu ibu. Mengawini istri Nabi sama dengan mengawini ibu kita sendiri. Subhanallah. Kalau Nabi Muhammad sangat asih pada kita,
melebihi bapak kita kok. Dia itu ayah, bapak buat umatnya. Maka sehari-hari, pagi, siang, dan malam, di dalam doa, di dalam sujud, di dalam apa saja, yang ada di otak dan di hati Rasul, itu umatnya yang terbentang ila yaumil qiyamah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah terus kalau begitu, Rasul kan tidak punya anak laki-laki dan umatnya jadi anaknya semua. Rasul punya warisan. Lah dalam bentuk harta. Nahnu ma'asyarul anbiya la nuras ma tarakna sadaqah. Kami para nabi tidak diwarisi semua barang yang tersisa, rumahnya, harta bendanya, apapun itu sudah bernilai sedekah, dibagikan untuk kepentingan umatnya. Beda sama kita. Kadang-kadang kita ini punya harta benda sudah mau mati, bayar masih wasiat soal hartanya. Ada. Tolong mobil itu, ntar kalau bapak mati jangan kemana-manain. Masya Allah. Takutnya anak perlu. Jangan gitu-gitu amat. Tolong rumah yang sebelah itu yang bagus, buat kenang-kenangan jangan dijual. Kenapa? Kan punya orang itu, bukan punya kita. Sama Muhammad. Di sini rahasianya. Allah jadikan Rasul bapak umatnya. Warisannya apa? Tidak ada. Semua harta yang ditinggalkan dibagikan untuk umatnya. Tetapi ada warisan. Apa warisannya? Lihat hadisnya. Al-ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu bihadhin wafir. Para ulama itu adalah pewaris-pewaris Nabi. Seolah-olah mereka anak-anak Nabi yang mewarisi apa yang ditinggalkan Nabi. Tapi catat, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para Nabi tidak meninggalkan dinar maupun dirham, tidak dolar, tidak rupiah, tidak yang lain sebagainya. Tidak duit, tidak harta benda. Wa innama warasul ilma. Yang diwariskan oleh Nabi itu ilmu. Ilmu itu. Nah, yang punya ilmu namanya alim. Jamaknya ulama. Orang yang punya ilmu, yang ngambil porsi ilmu namanya alim. Kalau banyak jadi ulama. Itu yang diwariskan Nabi. Lantas siapa yang sekarang mewarisi Nabi? Ulama. Karena apa? Warisan Nabi itu ilmu. Siapapun orang, berapapun dekatnya dengan Nabi, berapapun akrabnya dengan Nabi, kalau tidak mewarisi ini, dia bukan ahli waris Nabi. Sebab warisannya nggak diambil. Warisan saya misalnya apa? Kebun. Yang ditinggalkan romo saya itu ada kebun misalnya 100 meter. Yang kita ambil, saya ahli warisnya, berhak saya mengambilnya. Faman akhadahu bihadhin wafir. Siapa yang mau dan siapa orang yang berhasil mengambil porsi ilmu yang diwariskan para nabi, dia sudah mengambil keuntungan yang besar. Ada orang kaya mewariskan harta, dia wariskan harta terpendam. Siapa? Qarun. Ada orang yang matinya meninggalkan singgasana besar. Siapa? Fir'aun. Tanya sekarang kita. Mana yang lebih tertarik kita? Warisan Qarun, warisan Fir'aun, atau warisan Rasulullah? Sok jawab. Alah, bohong lah. Itu kan untuk menutupi kamuflase pastinya hari-harinya. Orang yang beriman pasti ingin rebutan warisan Rasulullah. Rasulullah itu bukan cuma ilmunya, badannya, rambutnya, jaketnya, bajunya, apanya pun, senjata perangnya, tamengnya, kalau ada pasti diperebutkan. Karena apa? Rasulullah SAW. Nah kalau Qarun, saya tanya sekarang, panjenengan seneng nggak sama Qarun? Senang apa benci? Senang apa benci? Warisannya Qarun senang apa benci? Kau benci orangnya, tapi kau sukai perilakunya.
Kita senang apa benci dengan Fir'aun? Senang apa benci? Tapi warisan Fir'aun jabatan, senang apa benci? Pan lieur ya teh. Nah, ya kan? Warisan ilmu Nabi itu, ilmunya sudah diwariskan kepada kita dalam bentuk yang sumber ilmunya, yaitu Al-Quran, dan pemahaman serta pengembangan ilmunya dalam bentuk Al-Hadis. Rebut ini. Ulama itu ahli warisnya Nabi. Namanya ahli waris. Seakan-akan Nabi mengatakan ulama itu bin Nabi. Saking mulianya itu. Tapi kita ini senang kadang-kadang salawatnya banyak ke Nabi, tapi yang dipikir tiap hari warisan Quran mulu. Bahkan tidak sedikit orang yang belajar Quran setelah pintar Quran, yang dicari adalah untuk menebus warisan Quran. Banyak orang jual ayat demi nasi bungkus warisan Quran, Pak. Jual hadis demi jabatan. Transaksi politik itu warisan Quran. Kita ingin menjadi warasatul anbiya. Umurku sudah tua, kalau ngaji terlambat, jangan begitulah, kan belum tentu mati besok. Kalau kita tidak menjadi orang yang berada di situ, kan gini, biasanya kalau pas lagi bagi warisan suka ada hadrul qismah dan ulul kurban, kerabat bagilah, kata gitu loh. Kalau lagi bagian warisan kan suka datang kerabat, kata Quran, bagi itu mereka itu. Dihargailah orang yang datang ke tempat bagian warisan, dibagi-bagi gitu. Kalau kita bukan pemilik warisan itu, bukan pemilik ilmu Nabi, datanglah nanti kalian dibagi itu oleh warisan Nabi. Gitu loh. Kalau begitu apa? Dekat-dekatlah dengan para ulama. Dekat dengan para kiai yang ikhlas. Sebab ulama bisa sah dianggap mengikut Nabi, syaratnya dua. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti olehmu siapa saja. Tidak harus salib rahmat. Salib rahmat yang masuk tidak usah. Satu, tidak minta upah kepada kamu. Dan yang kedua, jelas dapat hudanya, muhtadun. Pegangannya pada hudan lil muttaqin. Itu kuncinya. Orang yang berada di jalan yang benar. Itu. Hambalah yang dimuliakan. Saya kadang berpikir begini, tetapi kenapa banyak di antara para ulama, terutama guru sufi, melarang muridnya untuk berguru pada guru yang lain? Itu pasti ada alasannya. Jangan kita serang dari tadi. Contoh, kita ini adalah korban iklan. Tahun 95-an atau 90-an ada merek air ini, ya kan? Mineral, beli semua. Jadi air yang biasa kita minum dari sumur seolah-olah sudah nggak sehat lagi. Ayo, di sumur gratis, hujan gratis, beli yang dikemas mahal harganya. Padahal itu airnya matang apa mentah? Kita tidak mikir iya. Itu belum habis, datang lagi produk baru. Ini mengandung anu, beli lagi yang kemarin belum habis. Sampai sekarang sejak tahun 90-an seingat saya sudah tidak kurang dari 20 merek produk air kemasan, air bening. Betul apa tidak? Kita beli enggak? Pikir sama kita. Mana yang lebih baik? Minum air sumur tiap hari sepanjang hayat atau campur aduk dengan macam-macam produk? Pilih mana? Ayo. Sudah gitu ada minuman yang bikin kita ketagihan. Berhenti aja seminggu beriang kita. Jadi sumur. Mulane kalau kita sedang ada ngeruat yang kulit Jawa itu. Ngeruat anaknya yang mau disunat ditakut-takuti pakai petoro. Kalau larinya kemana? Ke sumur, tidak ke pabrik itu. Sumur. Yang kita butuhkan itu cuma satu macam air kok, air bening. Tapi karena pinternya produk itu menjual iklannya, sudah gitu Ustadz juga kadang-kadang menjadi bagian multi level marketingnya juga.
Jadi agennya. Kan kita terlibat di dalam pemiskinan massal. Jadi bagus macam-macam air minum atau satu macam? Bagus macam-macam atau satu macam? Satu sumur yang dirawat dengan baik dan istiqomah kau gunakan untuk minum, mandi, nyuci, masak lebih baik daripada kau pindah-pindah dengan 7 sumur yang karuan. Itu sebenarnya. Kenapa guru-guru kita dulu kencang? Satu madhab, jangan campur aduk. Kalau ngaji pun satu guru saja supaya tidak bingung. Sebab sekarang berkerasnya kan ngaji sini kayak gini, gini kayak gini. Aing mana daripada liur ngaji aing menitu sholat. Bingung kan? Ya. Nah, jadi cari air sumur yang jelas itu jatuhnya dari sungai, dia sudah terendam di bawah, dia kena akar-akar pohon, biasanya bening jernih ya. Tapi memang yang namanya nimba itu capek. Kita sudah nggak mau nimba, maunya pakai jet pump. Ditarik jet pump itu kurang baik airnya. Ada yang kesedot dari kotorannya. Bayangkan kalau WC-nya di sini, nyedotnya 100 meter. Kira-kira resapan WC ada yang ketariknya. Jadi, ayo tetap kita sabar seperti ini. Jangan salah paham. Wah, berarti aku nggak boleh ngaji luar pada suka. Bukan begitu. Kita lagi ngomongin teman-teman kita. Kalau ada nanti yang tidak mau bareng dengan kita, dengan alasan karena gurunya pesan seperti itu sudah benar. Ada alasannya, ada dasarnya. Mereka takut keracunan, takutnya kena barang-barang yang tidak bertanggung jawab. Kelihatannya itu di botol bening semua, coba diurai. Ada alat urainya di lab, baru panjenengan tahu. Kita karena tidak punya labnya, tidak punya alatnya, tidak usah terlalu sulit untuk mencari yang tidak-tidak. Ya, 2 saja tadi. Jelas hidayahnya, jelas hudahnya, dan dia tidak meminta uang apa-apa. Saya kira mari kita sama-sama bahas dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.